Ya, pemerintah akan mencabut regulasi PSBB. Hal ini disebabkan pemerintah dihadapkan oleh pilihan terbatas, memutus rantai COVID-19 atau ekonomi. Normal baru jadi komprominya. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Pak Dono Widiatmoko, selaku dosen senior Universitas Derby Inggris yang juga pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia dan siang waktu Inggris, Mas Dono. Selamat sore waktu Indonesia. Ya. Dan di satu sisi ada Pak Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Bang Riza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dono, saya ingin ke Mas Dono dulu. Bicara aturan new normal yang akan diterapkan dalam waktu dekat oleh pemerintah, apakah ini keputusan yang tepat mengingat kasus di tanah air sendiri belum melandai, Mas Dono? Saya kira kalau dari sisi kesehatan itu keputusan yang tidak tepat dari sisi kesehatan, atau belum saatnya. Tetapi kami juga sadar bahwa kita hidup dalam suasana yang kompleks. Bahwa ada kebutuhan ekonomi juga, ada kebutuhan yang perlu dicukupi untuk masyarakat kita. Jadi kita harus cari balance yang paling baik, dampak yang paling negatif, mana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak secara keseluruhan. Demikian, Mas. Oke, di Inggris sendiri statusnya saat ini sudah gimana, Bang? Mas? Ya, di Inggris saat ini kurva sudah melandai atau sudah berkurang. Angka kejadian penyakit sudah sangat berturun karena keberhasilan PSBB-nya, begitu ya. Namanya mungkin bukan PSBB, tetapi kita sebut saja PSBB. Angka hospitalisasi, angka orang dirawat di rumah sakit sudah sangat menurun. Bahkan informasi dari seorang rekan saya yang bekerja di rumah sakit dekat rumah saya, di rumah sakit tersebut yang semula cukup penuh dengan penderita COVID, saat ini sudah tidak ada lagi pasien COVID. Jadi saat ini restriksi sudah dilonggarkan, tetapi protokol masih berjalan dengan ketat, terutama di tempat-tempat umum, di supermarket, di tempat di mana bisa terjadi infeksi antar manusia. Demikian. Oke, Bang Riza. Ya. Bang Riza, tanggapan Anda bagaimana nih terkait kesiapan DKI dalam memasuki babak new normal? Apakah DKI sendiri sudah siap? Karena per hari ini juga tadi nampaknya Pak Yuris sudah mengatakan ada tambahan baru di DKI. Oke, jadi yang pertama, memang komunitas kesehatan kecenderungannya ingin memprioritaskan kepentingan kesehatan. Itu artinya PSBB diperpanjang. Karena belum ada penurunan yang signifikan, katakanlah begitu. Nah, komunitas ekonomi ingin segera PSBB dilonggarkan gitu loh. Ya. Nah, bagaimana kami pemerintah kan begitu menyikapi dua pendapat yang berbeda, saling berbeda, bertolak belakang. Nah, kami tentu mementingkan satu suasana ya yang dimana terjadi suasana yang kondusif, produktif, ya kan. Namun tetap memperhatikan kesehatan. Artinya kesehatan tidak boleh diabaikan. Apapun yang namanya nyawa ya diutamakan, harus diselamatkan gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan ini? Karena vaksinnya belum ditemukan. Menurut para ahli perlu waktu 1, 2, 3 bahkan mungkin lebih. Oke, kalau begitu sikap kami adalah kami memberlakukan PSBB tahap ketiga ini tanggal 22 Mei sampai 4 Juni. Pertanyaan bagaimana tanggal 5 ke sana? Itu akan sangat bergantung pada dalam seminggu terakhir ini. Nah, sebagaimana yang kami pahami bahwa pelonggaran atau masa transisi dimungkinkan apabila R0-nya itu di bawah 1. Sekarang Jakarta dari 3,5 sampai 4 jadi 1,1. 2 hari yang lalu sudah 0,98. Nah, kita berharap dalam beberapa hari ke depan R0-nya itu turun mencapai 0,8, syukur-syukur sampai 0,7. Kemudian yang kedua bergantung pada penurunan jumlah kematian, penurunan yang terpapar, peningkatan yang sembuh, penurunan yang diisolasi, penurunan angka-angka yang dirawat atau isolasi mandiri dan sebagainya. Bergantung pada kurva-kurva yang kita harapkan terus menurun. Yang ketiga, kesiapan daripada fasilitas sarana prasarana. Yang keempat,
kesiapan daripada SDM, kemudian juga kesiapan daripada obat-obat, regen dan sebagainya. Alhamdulillah kesiapan sarana prasarana kami sudah siap ya. Sampai tingkat puskesmas tadi pagi Pak Gubernur dengan saya dengan Ibu Dinas Kesehatan mengecek kesiapan ke puskesmas. Kesiapan SDM, kesiapan logistik, APD, masker dan lain sebagainya, alhamdulillah kami siap, ya kan? Jadi sarana prasarana, SDM, obat, perlengkapan siap. Nah yang kami tunggu tinggal 2 ini, apa itu? R0-nya. Dan yang kedua, apa itu penurunan kurva? Alhamdulillah kurvanya sudah mulai menurun. Nah ini saya perlihatkan, kelihatan nggak nih Mas? Nah ini kurvanya sudah mulai menurun, angka kematian mulai menurun. Kemudian jumlah yang positif, yang ODP itu juga sudah mulai menurun. Ini angka-angka kurvanya nanti bisa dicek. Nah, alhamdulillah sudah ada penurunan, tapi belum signifikan. Kita berdoa untuk itulah kami memahami bahwa PSBB tahap ketiga ini menjadi PSBB yang penting. Sehingga Pak Gubernur di 19 Mei yang lalu menyampaikan berharap bahwa ini menjadi PSBB penghabisan. Namun demikian kita pahami bahwa di akhir Ramadan menjelang Lebaran dan setelah pasca Lebaran adalah hari-hari yang penting dan kritis. Kenapa? Orang sudah capek 2 bulan di rumah, bosan jenuh mau keluar. Ibu-ibu kemarin menjelang Lebaran cari baju buat anak-anaknya. Kemudian orang pedagang kaki lima yang sudah 2 bulan nggak bisa jualan, mencari momentum jualan terpaksa keluar kucing-kucingan dengan petugas kami. Kemudian juga ada orang yang ingin sholat Idul Fitri, alhamdulillah berkat bantuan Majelis Ulama di Jakarta hampir tidak ada yang sholat Idul Fitri kecuali di rumah masing-masing. Kemudian yang kelima itu ada orang keinginan keluar dan masuk Jakarta atau mudik atau arus balik. Kami sudah mengeluarkan Pergub 41 tahun 2020 tentang sanksi-sanksi denda, administrasi, sanksi pidana, sanksi administrasi dalam rangka memastikan bahwa supaya orang patuh, disiplin dan taat pada PSBB. Untuk apa? Tadi untuk memasuki masa baru. Kemudian yang kedua, kami juga telah mengeluarkan Pergub 47 tahun 2020, Pak Anies mengeluarkan itu untuk apa? Surat izin keluar masuk untuk memastikan bahwa kami bisa membatasi jumlah orang yang keluar yang mudik atau keluar dari Jabodetabek, begitu juga yang masuk. Gitu loh. Kecuali 11 sektor yang dikecualikan. Kita ke Mas Dono. Mas Dono bicara soal syarat menerapkan new normal seperti tadi yang dibilang oleh Pak Bang Riza. Harusnya seperti apa sih? Kita tahu Australia perlahan sudah bisa melonggarkan protokol kesehatan karena kasus yang semakin menurun. Namun di Korsel hari ini dikabarkan angka kembali melonjak setelah sempat landai atau bahkan mungkin sudah menerapkan new normal. Baik, kalau menurut kami di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, maka semua kebijakan harus berbasis evidence, harus berbasis fakta. Yaitu tadi sudah disebutkan oleh Pak Riza, Wakil Gubernur, bahwa ada beberapa indikator yang bisa dijadikan dasar kebijakan, yaitu angka reproduksi virus dan sebagainya. Termasuk juga yang belum banyak digunakan di Jakarta, tapi sudah banyak dilakukan di Jawa Timur saat ini, misalkan yaitu angka prevalensi rapid test. Jadi prevalensi IgG atau serological hasil imunitas di masyarakat. Di Indonesia, di Jakarta sudah dilakukan waktu itu sebulan April, tapi tidak dilakukan secara random, dilakukannya secara pada kelompok-kelompok tertentu, misalkan pada dokter dan sebagainya. Sedangkan di Surabaya, hari Minggu lalu sudah dilakukan secara massal di publik. Dan angkanya di Surabaya cukup agak mengerikan sebetulnya, yaitu 10% sudah positif. Itu 10% itu artinya yang sudah ada imunitasnya. Yang sedang terinfeksi, menurut perkiraan kami, jauh lebih besar. Karena imunitas itu ada jeda 2 minggu. Jadi setelah terinfeksi sampai imunitas muncul itu ada jeda 2 minggu. Yang sudah 2 minggu terjadi ini 10% sudah positif di Surabaya. Itu pun belum menghitung faktor false negatifnya. Jadi kemungkinan besar lebih tinggi dari itu. Nah, saya saran di Jakarta kalau bisa kita lakukan, dan bukan hanya di Jakarta ya, di Indonesia secara keseluruhan kita akan adakan survei serologi secara massal, secara random pada populasi supaya kita bisa tahu tingkat imunitas terhadap virus ini di masyarakat sebesar apa. Itu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi lah kurang lebih sebelum kita bisa memutuskan apapun. Saya sepakat dengan Pak Riza tadi bahwa
nyawa manusia itu jauh lebih penting. Satu orang nyawa manusia itu kalau bisa kita selamatkan itu lebih penting. Tapi ya tentu saja kami juga sepakat bahwa kehidupan roda ekonomi harus berjalan. Jadi kita carilah keseimbangannya di mana. Kita pakai evidence yang paling baik secara akademik. Nah, terkait dengan prioritas nih Mas Dono, kira-kira ada sekolah, ada rumah ibadah dan pusat perbelanjaan. Nah, hal ini sering menjadi perdebatan di ranah publik. Anda melihatnya seperti apa? Yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Saya dari sisi ekonomi saya tidak bisa bicara, banyak ahli-ahli ekonomi tentang itu. Tapi dari sisi kesehatan, tentu saja yang paling kita penting adalah kita protect, kita jaga mereka yang resikonya tinggi. Jadi risiko tinggi kita sudah tahu kan, yang usia tinggi, usia lanjut, dan yang mempunyai penyakit penyerta. Jadi dan orang-orang di sekelilingnya. Dan orang-orang di sekelilingnya, bukan cuma mereka, karena mereka itu ditular dari orang-orang di sekeliling mereka. Jadi bagi saya yang penting adalah memprotek mereka itu. Mereka harus tetap tidak tertular, tidak tertular buat mereka. Sementara yang resikonya rendah untuk fatal ya. Jadi sebagian besar, Mas Samuel, sebagian besar orang yang tertular ini ditengarai ya, saya tidak bisa menyebutkan angka persisnya. Tetapi sebagian besar orang akan menjadi asimptomatik, yaitu tanpa gejala. Kita bisa sebut OTG. Itu jumlahnya sangat besar. Dan sebagian besar orang akan seperti itu. Sebagian kecil orang akan menderita gejala dan sebagian akan perlu dirawat di rumah sakit dan sampai meninggal dunia. Jadi kita protect yang di sana. Bang Riza. Ya. Ini kira-kira prioritas apa nih yang memang akan dilakukan pelonggaran? Ada sekolah, rumah ibadah, dan pusat perbelanjaan. Pemprov sendiri memprioritaskan yang mana dulu nih? Ya, jadi gini, tadi seperti kami sampaikan, kita menunggu beberapa hari ke depan, nanti Pak Gubernur akan mengumumkan apa yang akan kita berlakukan tanggal 5. Apakah meneruskan PSBB menjadi tahap keempat atau memasuki masa transisi ya. Jadi tentu kami sudah menyusun konsep rigidnya ya, detailnya. Apa yang bisa dibuka, apa yang belum, kemudian berapa persen pengunjung yang dimungkinkan, kemudian jaraknya, kemudian jamnya kami atur ya, kemudian kendaraan kami atur, parkir kami atur, jam masuk, jam keluar kami atur, kemudian apalagi umur akan kami atur juga. Kita tahu bahwa anak-anak kita di bawah umur 9 tahun sangat rawan, orang-orang tua kita di atas 60-70 tahun sangat rawan gitu. Akan kami atur semua, jadi dari segi umur, dari segi jam, dari segi kendaraan kami atur, dari segi komunitas atau kegiatan antara ibadah, pasar, mal, perkantoran, pabrik, semua akan kami atur. Sangat rinci, sangat detail, kapan mulai dibuka, kalaupun sudah dibuka, berapa persen, semua kami atur. Prinsipnya semua sudah kami susun dengan baik, sudah kami finalisasi, tinggal menunggu kapan dimulainya satu masa baru yang kami sebut masa transisi umpamanya. Sebelum memasuki atau pemerintah pusat menyebutnya masa new normal atau kenormalan bisa saja. Apalah arti sebuah istilah, yang penting kita sekarang bersama-sama bekerja keras agar seluruh warga patuh taat dan disiplin supaya kita segera bisa menyelesaikan masa PSBB sampai tanggal 4 dan kita berharap tanggal 5 kita masuki satu masa baru. Dan untuk itu kami pada kesempatan ini dan pada setiap saat menghimbau, mengajak seluruh masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, menggunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan dengan sabun dan lain-lain. Bang Riza, ini kita bicara soal edukasi, bagaimana Pemprov DKI menyiapkan, karena agar disiplin masyarakat ini semakin baik dalam menyambut new normal, karena kita sering melihat warga membandel meskipun sudah tahu ada PSBB. Ya, jadi kami kan sudah keluarkan pergub ya tadi 41 yang saya sebut tahun 2020 tentang sanksi. Tentu itu kami tegakkan ya. Kami terus melakukan sidak, pengecekan, pemeriksaan ya terkait pabrik, perkantoran, mal yang menggunakan masker atau tidak, yang boncengan atau tidak, jumlah orang dalam kendaraan, semua kan sudah diatur. Itu kami tegakkan. Tentu nanti pada masa-masa transisi atau masa new normal atau masa normal baru, itu pasti juga kami tidak sekedar membuat satu aturan, tapi kami juga akan membuat satu penegakan. Kami akan memberikan sanksi bagi satu perusahaan atau mal atau toko atau pasar yang melanggar. Kami ikuti dengan aturan-aturan yang ada sanksinya tentu. Tidak hanya sanksi, kami menyiapkan
berbagai aparat, pemerintah juga punya aparat, Satpol PP, Dishub, kemudian polisi, TNI, semua jadi tim gabungan yang sekarang juga terus bekerja bersama dalam rangka mencegah masuknya orang dan kendaraan ke Jabodetabek, juga keluar masuk dan lain sebagainya. Oke, Bang Riza. Jadi kami terus memberlakukan peraturan yang sudah kami keluarkan, kami terbitkan dan kami tegakkan aturan sambil kami melakukan sosialisasi, mengimbau, mengajak dan meminta pada semua masyarakat untuk patuh, taat dan disiplin. Oke, Bang Riza, saya ingin bertanya, jika memang ada second wave dan setelah tanggal 5 bukannya malah turun, malah naik lagi, new normal akan dibatalkankah? Atau mungkin akan ada sanksi yang lebih tegaskah? Atau Pemprov DKI apakah sudah siap dengan opsi tersebut? Ya, kami sudah siap dengan berbagai opsi, apakah kembali tetap dengan PSBB atau memasuki masa transisi atau masa new normal baru, kami sudah siap ya dengan semua kemungkinan-kemungkinan. Nah, tapi kami tidak ingin tetap di PSBB, kami ingin memasuki masa yang baru yang lebih baik bagi masyarakat. Dan untuk itu kami semua dan kita semua seluruh warga bersama aparat pemerintah bersinergi positif, kami dengan pusat selalu berkoordinasi, bersinergi dengan aparat, dengan teman-teman kepala daerah di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya, dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat, Lampung, semua kami bekerja sama dengan baik sejauh ini, hubungan kami baik, lancar komunikasinya, mudah-mudahan ini pertanda juga kita bisa segera mengakhiri masa PSBB memasuki satu masa baru. Nah, untuk itu sekali lagi ayo kita kerjasama, pastikan bahwa kita bisa mengakhiri masa PSBB dan pada akhirnya kita bisa mengakhiri penyebaran virus corona. Oke, saya ingin terakhir ke Mas Dono. Mas Dono, apakah Anda optimis dengan new normal yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik? Saya kira semua tergantung kita, Mas. Semua tergantung masyarakat, semua tergantung juga pemerintah supaya message-nya jelas. Jangan message-nya agak seperti PSBB yang sering banyak diseleweng, artinya agak sedikit jadi ya basa-basi begitu ya. Maunya seperti apa, jelas, message-nya jelas pada masyarakat dan masyarakat insya Allah ikut bantu. Jadi kalau semua ikut bantu, saya yakin kita optimis kita bisa kontrol ini semua. Baik, terima kasih Mas Dono dan Bang Riza sudah berbincang pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat siang.